Ya, halo. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada malam hari ini? Senang sekali Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian. Walaupun kita masih belajar secara online, tetapi Bapak berharap semuanya tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima tentang multikulturalisme. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas tentang multikulturalisme, Bapak berharap semuanya mengerjakan tugas yang belum sempat dikerjakan ya, baik tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat. Karena sampai sekarang Bapak tetap menantikan kalian untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak semua, dalam video pembelajaran multikulturalisme ada tugas yang Bapak berharap kalian kerjakan ya. Pada akhirnya Bapak meminta kalian untuk membuat kesimpulan dari materi tentang multikulturalisme. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa di rumah masing-masing dan videonya bisa di-pause. Multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kultural adalah budaya. Maka multikultural adalah fakta dalam masyarakat di mana orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme terdapat imbuhan isme, berarti paham atau ajaran, sehingga multikulturalisme adalah pandangan dan sikap hidup terhadap multikultural atau keberagaman budaya serta tuntutan untuk menerima serta menerima orang berdasarkan perbedaannya. Sekarang anak-anak, bagaimana multikulturalisme di dalam Alkitab ya? Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini anak-anak kita dapat melihat bahwa semua manusia dengan segala perbedaannya dapat disatukan oleh Yesus Kristus. Berikutnya dalam Kolose 3 ayat 11 dikatakan juga menyebutkan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau orang tidak bersunat, atau orang barbar atau orang skip, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itu dua ayat ya yang berbicara tentang multikulturalisme. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati untuk menjelaskan kepada orang mengenai siapakah sesamamu manusia dan bagaimana kita harus mengasihi. Perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati mewakili pandangan Yesus mengenai kasih kepada sesama. Perbedaan sebagai kesempatan untuk menunjukkan solidaritas tanpa memandang perbedaan latar belakang. Solidaritas itu tidak meniadakan perbedaan, namun ia menerima perbedaan sebagai anugerah dari Allah. Nah, anak-anak, multikultur membuat kita merenungkan betapa luar biasanya Allah telah menciptakan manusia dalam perbedaannya. Kita seharusnya memandang perbedaan-perbedaan itu sebagai suatu anugerah dan bukan sebagai suatu ancaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalian pikirkan tentang multikultural yang ada di Indonesia. Multikultural yang ada di Indonesia dapat dilihat dari berbagai ras, suku, agama, budaya di Indonesia. Kalian bayangkan ya, dari sekitar 17.000 pulau di Indonesia terdapat kurang lebih 1.340 suku dan 500 bahasa. Dalam keberagaman ini, anak-anak, bukan berarti Indonesia tidak bisa bersatu. Kepelbagaian suku, budaya, dan pandangan hidup diikat dalam semboyan dan yang dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, dan dijamin dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar dari negara kita. Tetapi meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang 1945, realitanya saudara anak-anak, masih terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keberagaman di Indonesia.
Memperjuangkan multikulturalisme hendaknya tidak terpisahkan dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial dan penindakan hukum yang sama. Gereja di dalam multikulturalisme. Di dalam perjanjian lama dibahas mengenai perjalanan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang dalam kehidupan mereka bergaul dan berjumpa dengan orang-orang lain yang memiliki budaya dan agama yang berbeda. Mereka bersosialisasi dengan sekelilingnya. Sayangnya anak-anak mereka tidak selektif, sehingga mereka terkena pengaruh negatif dan mereka pun menyembah berhala. Alkitab mengajarkan kita untuk dapat menerima dan mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Kita dapat membangun persahabatan tanpa memandang perbedaan, namun harus disertai sikap kritis dan rasional. Artinya, tetap selektif memilih yang baik dan tidak baik dengan berpedoman pada Alkitab. Berikutnya dalam Perjanjian Baru ya. Dalam pelayanan Yesus tidak pernah memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua kalangan dalam pergaulan multikultural. Yesus menunjukkan kasih-Nya tidak hanya kepada bangsa Israel. Contohnya, Yesus menolong perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan perwira Roma yang meminta bantuan dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Seperti Yesus, hendaknya kita juga menerima, membantu, dan melayani sesama kita tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, anak-anak, multikultural dalam sejarah gereja ya. Ketika awal gereja mulai dibuat, yang harus diketahui bahwa gereja tidak pernah memandang asal-usul, ras, suku, dan lainnya. Gereja menerima mereka yang ingin percaya kepada Allah tanpa memandang perbedaan. Namun anak-anak, seiring perjalanan waktu, gereja terpecah-pecah karena perbedaan pendapat dan lainnya. Sehingga gereja terpecah menjadi gereja yang berbeda, namun tetap mengajarkan Kristus sebagai kebenaran. Misalnya, ada gereja GBI, ada HKBP, ada GKLB, ada gereja Toraja dan lainnya. Yang harus diingat anak-anak, meskipun gereja-gereja nampak afiliasi dengan suku dan daerah tertentu, namun mereka tetap terbuka bagi orang lain. Itu yang harus kita ingat ya. Berikutnya anak-anak, bukti gereja di Indonesia menerapkan multikulturalisme ya. Berikut ini merupakan beberapa bukti bahwa gereja di Indonesia telah menetapkan atau menerapkan multikulturalisme. Pertama, gereja di Indonesia terbuka dan menerima segala kalangan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja di Indonesia menggunakan unsur budaya dalam liturgi ibadah. Yang ketiga, tidak hanya pelayanan dalam sesama orang Kristen. Gereja di Indonesia juga melakukan pelayanan sosial yang ditujukan kepada masyarakat umum di luar Kristen tanpa memandang adat istiadat, kelas sosial, dan agama dan lainnya. Yang keempat, gereja-gereja melakukan studi kebudayaan untuk menggali unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakat. Penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah merupakan hasil studi kebudayaan sebagai hasil yang dilakukan oleh gereja. Dan yang kelima, gereja membangun dialog dan kerjasama dengan agama lain. Contohnya di bidang kemanusiaan dan di bidang keadilan. Itu adalah beberapa bukti bahwa gereja telah menerapkan multikulturalisme ya. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan melihat multikultur dan sinkritisme. Multikultur dan sinkritisme merupakan hal yang berhubungan namun memiliki makna yang berbeda. Sinkritisme adalah proses perpaduan dari berbagai paham, agama atau kepercayaan. Sinkritisme berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan yang signifikan antara paham-paham yang berlainan. Sementara kalau kita berbicara multikulturalisme, dia tetap mengakui adanya perbedaan-perbedaan, tetapi tidak berarti memadukan berbagai unsur perbedaan. Contohnya, agama-agama di Indonesia yang bertentangan diambil perbedaan yang mencolok yang berpotensi memunculkan perpecahan, dan perbedaan tersebut dilebur untuk menjadi sesuatu yang utuh dan baik. Multikultural tidak meniadakan perbedaan, melainkan tetap mengakui bahwa
agama-agama di Indonesia memang berbeda dan ada tuntutan untuk dapat menerima perbedaan tersebut. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan melihat keteladanan Yesus ya. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antara manusia yang dapat bergaul satu dengan yang lainnya. Mengenai sikap Yesus, kita bisa menemukan beberapa pokok pemikiran. Pertama misalnya ya, kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang turun-temurun. Yang kedua, kasih persaudaraan Yesus ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang perbedaan yang ada, bahkan orang tidak mengenal Allah pun ditolongnya. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi yang baru, yaitu visi di bawah pemerintahan Allah. Yang keempat, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik dengan sesama orang Kristen maupun yang bukan. Yang berikutnya, hidup dalam perbedaan. Ini adalah poin yang penting anak-anak tentang bagaimana kita hidup di dalam perbedaan ya. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena kita hidup di dalam perbedaan ya. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang hidup dalam perbedaan, potret yang terjadi seperti ini. Walaupun ajakan dan pembelajaran multikulturalisme sudah sering disampaikan, namun prakteknya masih banyak pertikaian terjadi karena ada perbedaan yang ada. Misalnya, konflik antara Israel dan Palestina, konflik antara suku di Ambon, dan konflik antara suku yang terjadi di Papua. Anak-anak, nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultural adalah: pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. Yang kelima, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang kelima, unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Nah, anak-anak, berikutnya adalah beberapa tantangan-tantangan yang kita terima dalam melaksanakan multikulturalisme. Yang pertama adalah primordialisme ya, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan bahkan sampai menjelek-jelekan suku lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah etnosentrisme, yaitu pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya disertai sikap meremehkan budaya lain. Yang berikutnya diskriminatif, membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama yang berbeda. Yang berikutnya adalah stereotip ya, prasangka yang subjektif terhadap agama lain. Nah, anak-anak, bagaimana kita menunjukkan peran aktif untuk agar multikulturalisme itu dapat tercapai dengan baik di Indonesia ya? Beberapa hal yang kita bisa lakukan. Pertama, mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara kita meskipun kita berbeda dengan mereka. Yang kedua, kita harus bergaul dengan semua orang yang berbeda dengan kita, tetapi tetap tidak menghilangkan identitas kita sendiri. Itu yang diingat ya. Yang berikutnya, tidak mengejek teman dengan unsur sara. Yang harus diingat anak-anak, jangan membuli atau mengerjain teman-teman kalian. Itu yang sering kalian lakukan ya. Yang berikutnya, tidak takut terlibat dalam dialog yang membahas tentang multikultural, di mana di dalamnya kita harus terbuka berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang ada dan berusaha menciptakan